Halo semua, balik lagi di Sumur Gadget. Jadi semalam gue udah abis nonton Apple event dan banyak banget ya produk yang di launching Apple semalam itu, mulai dari iPad, iPad mini, Apple Watch, sampai iPhone 13 series juga udah muncul semalam. Nah, dari sekian banyaknya produk Apple yang di launch semalam, menurut gue yang paling dapet upgrade besar-besaran itu adalah iPad mini-nya. Nah, sekarang gue mau bahas nih untuk iPad mini 6th generation. Dari segi desain, akhirnya iPad mini ini desainnya diubah juga gitu. Jadinya sebelumnya untuk dari generasi 1, 2, 3, 4, 5 tuh desainnya ya itu mulu. Dan akhirnya di generasi ke-6 ini berubah total, udah sama kayak seri iPad Pro atau mungkin iPad Air yang sebelumnya udah pernah rilis. Untuk bezel kanan kiri atas bawahnya udah flat. Dan sekarang untuk bagian sensor fingerprint atau touch ID-nya itu pindah ke bagian atas di tombol powernya, jadinya nyatu dengan tombol power. Untuk warna dari iPad mini ini kita di sini ditawarkan 4 warna, mulai dari space gray, pink, purple, dan juga starlight. Gue sendiri tertarik dengan yang warna purple sih karena unyu gitu, bagus lah pokoknya. Untuk layarnya sendiri juga dapat upgrade, yaitu sekarang dia layarnya bentangnya itu di 8,3 inch dan menggunakan panel liquid retina displaynya Apple. Untuk fitur dari layarnya sendiri udah ada True Tone juga bisa aktifin di sini, terus ada white color gamutnya juga ada, dan yang terakhir untuk peak brightness-nya bisa sampai 500 nit. Secara keseluruhan untuk dari body dan juga layarnya ini menurut gue masih terbilang compact ya untuk iPad mini ini, karena ya iPad mini itu diciptakan untuk sebuah iPad yang compact gitu, jadi bisa masuk ke kantong juga, pokoknya compact dan powerful lah. Ngomongin soal powerful, untuk prosesor yang ditanami di iPad mini ini gue pikir tadinya itu Apple A14 Bionic, tapi yang ditanami di sini adalah A15 Bionic. Chipset yang sama dipakai dengan iPhone 13 series yang baru aja keluar juga, jadinya udah pukul rata sama, prosesornya sekencang itu gitu. Dipakai main game, mau Genshin Impact, rendering video, itu multitasking udah pasti lancar banget di iPad mini ini. Perbedaan antara kecepatan CPU dari generasi sebelumnya yang pakai A12 Bionic itu dari CPU-nya aja udah 40%. Nah, dari GPU-nya itu perbedaannya itu 80%. Setinggi itu perbedaannya, jadinya menurut gua kalau misalkan dipakai main game, ya game apapun pasti udah rata kanan sih, termasuk Genshin Impact pasti udah lancar banget mainin di iPad mini 6th generation ini. Nggak cuma itu aja, tapi sekarang untuk iPad mini ini soal konektivitasnya udah pakai USB Type-C. Nah, jadinya dengan pakai USB Type-C ini sebenarnya udah lebih fleksibel lagi. Kalau misalkan kalian orang sebagai fotografer, kalian bisa langsung transfer foto ke kamera dan sebagainya. Atau di sini kemarin Apple juga peragain dengan alat USG. Nggak cuma itu aja sih sebenarnya, untuk USB Type-C juga kalian bisa langsung colok untuk external storage kayak SSD atau hard disk eksternal. Jadi kalau misalnya kalian mau editing video dan footage-nya itu ada di hard disk eksternal, tinggal langsung dicolok aja via USB Type-C dan voila, mudah gitu semuanya gitu. Untuk iPad mini ini juga udah dukung jaringan 5G, jadinya saran gue kalau misalkan udah resmi di Indonesia, saran gue mending kalian ambil yang cellular versionnya aja gitu, karena udah mendukung 5G gitu. Untuk bagian kamera belakangnya di sini kita juga dikasih kamera 12 megapiksel dengan f1.8. Di sini juga udah mendukung fitur Smart HDR-nya Apple gitu. Untuk perekaman kamera belakangnya di sini juga udah mendukung perekaman di 4K juga gitu. Jadinya udah lebih bagus lagi. Untuk kamera depannya di sini kita dikasih 12 megapiksel ultra wide kamera. Kenapa ultra wide kamera? Karena di kamera depannya ini bisa support fitur center stage. Buat yang nggak tahu fitur ini, sebenarnya fitur ini tuh berguna banget buat kalian, misalkan kalian guru, terus kalian sedang mengajar online dan kalian gerak ke kanan kiri, nanti untuk kameranya sendiri dia akan ngikutin kalian. Jadi kalian bakal ke tracking terus sama kameranya. Ini fitur bagus banget dan benar-benar kepake kalau misalkan kalian lagi ngajar online di saat pandemi kayak gini. Untuk speaker dari iPad mini ini juga udah di-upgrade jadi dual stereo speaker. Untuk kualitasnya gue belum tahu gimana, tapi yang pasti untuk keluaran Apple pasti bagus sih. Dan yang terakhir adalah iPad mini ini udah bisa support untuk Apple Pencil 2, men.
Ya ini kayak apa ya, kayak ini tuh iPad Pro gitu yang versi mini gitu. Bener-bener worth it sih menurut gua buat kalian yang pengen punya iPad Pro tapi nggak kesampean beli karena mahal. Kalian bisa cobain iPad mini ini gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian harga. Nah, untuk yang varian paling kecil 64 GB dan untuk konektivitasnya masih pakai WiFi dibanderol seharga $499. Jadi kalau misalkan di kurs rupiah itu sekitar 7,1 juta. Dan semoga aja pas masuk di Indonesia harganya nggak lebih dari 8 juta. Ya semoga lah. Karena emang menurut gua iPad mini ini benar-benar worth it banget sih. Karena emang peningkatan hardware dan juga performance terus desain tuh udah jauh banget dari iPad mini sebelumnya. Oke, segitu aja paling yang gue bahas soal iPad mini 6th generation ini. Kalau misalkan ada yang kurang kalian bisa tambahin aja di kolom komentar. Jangan lupa klik subscribe dan juga dukung terus channel Sumber Gadget biar lebih besar lagi. Buat Tian dari Sumber Gadget, stay safe buat kalian semua. Bye bye.